Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang dulu pernah berjanji kepada Pak Prabowo Subianto tidak akan berhadapan-hadapan dalam Pilpres. Namun sekarang Pak Anies malah sudah dideklarasikan dari Partai Nasdem diusung menjadi calon presiden. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan janji Pak Anies Baswedan yang katanya tidak mau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto? Nah, ini kemarin juga menjadi bahan dari para buzzer untuk menyerang Pak Anies yang dikatakan bahwa Pak Anies sudah tamat tidak akan maju di Pilpres 2024 karena tidak mau berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya teman-teman, apa yang disampaikan Pak Anies itu kejadian di tahun 2019 ketika mau Pilpres. Pak Jokowi ini mau maju, Pak Prabowo mau maju, dan ada beberapa pihak yang ingin menanyakan terkait Pak Anies Baswedan yang bersedia atau tidak maju di Pilpres 2019. Padahal pada waktu itu Pak Anies itu sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, teman-teman. Karena kalau kita lihat pilkada DKI itu kan digelar di 2017. Sementara Pak Anies Baswedan itu didukung Pak Prabowo Subianto, didukung Partai Gerindra, didukung dari PKS untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan alhamdulillah di 2017 Pak Anies memenangkan perebutan DKI 1 dan mengalahkan gerbongnya koalisi yang cukup besar, yaitu PDIP, Golkar, dan lain sebagainya yang mengusung Ahok. Ahok kalah di pilkada DKI Jakarta dan yang menang Anies Baswedan. Semua itu juga berkat dukungan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang memilih Pak Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan didukung partai pada waktu itu, partainya Pak Prabowo Subianto. Karena itu Pak Anies ketika ditanyai untuk kesediaan menjadi calon presiden, Pak Anies mengatakan tidak mau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto dalam gelaran Pilpres. Jadi konteksnya itu di 2019, teman-teman. Tidak mau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi itu saya pikir sudah clear bahwa janji itu memang disampaikan Pak Anies untuk gelaran Pilpres 2019. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. Mencermati janji Anies tahun 2018 tidak akan khianati Prabowo di Pilpres. Deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem mengingatkan pada janji Anies terdahulu tak akan berhadapan dengan Prabowo Subianto di Pilpres. Sebab Prabowo dan Anies saat ini adalah kandidat capres yang selalu masuk 3 besar bersama Ganjar untuk Pilpres 2024. Apakah jika Anies maju Pilpres 2024, Anies mengkhianati janjinya? Bagaimana pernyataan Anies itu sebetulnya? Janji Anies itu disampaikan dalam wawancara khusus di Kumparan 1 Agustus 2018 dalam video berjudul Anies, saya tidak ingin mengkhianati Prabowo. Anies pada tahun 2018 adalah tokoh yang digadang-gadang bisa mengalahkan Jokowi di periode kedua selain Prabowo Subianto. Dalam salah satu pertanyaan di video itu, Anies menjawab pertanyaan, mengapa Anda tidak mau mengkhianati Prabowo? Berikut penggalan jawaban dari Pak Anies. Saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo pada hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Prabowo dan menghentikan Prabowo, dan saya tidak mau, kata Anies Baswedan. Jadi Pak Anies pada waktu itu teman-teman ternyata di 2018 ya. Kalau tadi saya mengatakan 2019, sebenarnya itu adalah pernyataan Pak Anies Baswedan di 2018. Ketika diwawancarai dari Kumparan bahwa Pak Anies itu berjanji tidak akan
berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto, Pak Anies tidak mau mengkhianati promotornya yaitu Pak Prabowo Subianto. Jadi clear teman-teman, itu untuk Pilpres di 2019. Jadi bukan bicara 2024, itu 2019. Anies menyebut jika dia maju di Pilpres 2019, maka dia berpotensi menjegal Prabowo yang sudah disiapkan Gerindra berhadapan dengan Jokowi. Padahal Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Wagub Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017 berkat dukungan Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto dan PKS yang dipimpin Salim Segaf Al-Jufri. Saat itu Anies janji tidak akan mengkhianati Prabowo maju di Pilpres 2019. Konteks pernyataan Anies jelang Pilpres 2019 itu kemudian menjadi perbincangan lagi setelah deklarasi Capres oleh Nasdem. Apa respon Gerindra dan PKS? Waketum Gerindra Fadlizon tidak mempersoalkan pernyataan Anies terdahulu. Dia mengatakan setiap individu memiliki hak dalam menentukan pilihannya, termasuk langkah yang diambil Anies dengan menyatakan kesiapannya menjadi Capres Nasdem. Saya kira ya setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan-pilihannya dan kita serahkan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk menentukannya. Itulah demokrasi, kata Fadlizon di gedung DPR Jakarta Rabu 5 Oktober 2022. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengamini hal serupa. Dia menyebut Anies menepati janjinya tidak maju di Pilpres 2019 berhadapan dengan Prabowo, sehingga tidak relevan jika janji itu diungkit untuk Pilpres 2024. Sepertinya video itu dibuat 2019 dan dulu di 2019 Mas Anies diajak-ajak untuk masuk kontestasi Pilpres. Dan Mas Anies memegang janjinya itu, ucap Mardhani. Kalau sekarang Mas Anies sudah tuntas dan artinya term of condition sudah tidak ada lagi, kata Mardhani Alisera. Jadi itu teman-teman, clear, jelas bahwa apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan itu dalam rangka Pilpres 2019. Ketika itu Pak Anies ini masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian di 2019 ini ada Pilpres. Jadi sebenarnya Pak Anies punya kesempatan teman-teman untuk maju di 2019 untuk menjadi calon presiden. Namun demikian Pak Anies sudah mengatakan beliau akan menepati janji, tidak mau mengkhianati Pak Prabowo Subianto, tidak mau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto di 2019. Jadi ini saya pikir sudah jelas. Kalau sekarang dipersoalkan oleh para buzzer, oleh pengkritik Pak Anies, bahwa Pak Anies mengkhianati janjinya, itu saya pikir tidak benar. Karena konteksnya di 2019, bukan 2024. Dan kalau kita melihat teman-teman, memang hari ini dukungan kepada Pak Anies Baswedan ini luar biasa. Dari berbagai elemen masyarakat, ini banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Pendukung Pak Prabowo yang kecewa dengan Pak Prabowo kemungkinan besar akan mengalihkan suaranya ke Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan akan mendapatkan suara yang cukup luar biasa besar. Bahkan di berbagai lembaga survei Pak Anies masuk 3 besar. Namun kemarin teman-teman, ketika ada polling yang dilakukan oleh ILC, ternyata Pak Anies Baswedan menang telak. 77% mengalahkan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Bahkan itu diulangi di pollingnya Ferdinand Huta Hein antara Ganjar, Anies, Prabowo Subianto, itu di polling. Dan yang menang ternyata Pak Anies Baswedan lagi teman-teman. Itu menunjukkan bahwa walaupun di polling lawan politiknya dari Pak Anies Baswedan seperti Ferdinand, ternyata itu Pak Anies mendapatkan suara juga terbanyak, terbesar teman-teman. Maka tidak salah kalau peluang Pak Anies menang di 2024 ini cukup terbuka lebar. Karena itu dari berbagai lawan Pak Anies Baswedan mencoba untuk menjegal Pak Anies Baswedan. Bagaimana Pak Anies ini tidak bisa maju di 2024. Harapannya kan seperti itu. Jadi argumentasi, narasi-narasi yang mendiskreditkan Pak Anies itu dilontarkan beberapa kali. Intinya bagaimana Pak Anies ini suaranya jeblok, orang tidak memilih Pak Anies Baswedan. Namun demikian, berbagai lembaga survei masih
menempatkan Anies Baswedan bertengger juga di 3 besar, teman-teman. Itu artinya Pak Anies disukai oleh publik, oleh masyarakat. Jadi memang benar ketokohan Pak Anies ini diakui tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Kemarin di Singapura Pak Anies juga mendapatkan satu reward, satu penghargaan bahwa Pak Anies ini diakui di Singapura sebagai tokoh yang bisa membangun negeri Indonesia dan mampu menjalin komunikasi baik dengan luar negeri termasuk dengan Singapura. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait janji Anies Baswedan di 2018 tidak akan mengkhianati Pak Prabowo Subianto yang maju di 2019. Janji 2018 ini ditepati Pak Anies tidak mau berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Di 2024 nanti ini Pak Anies bebas menentukan sikapnya dan hari ini memang Pak Anies sudah diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.